Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Ade tentunya di Ade Yasa Channel. Baiklah, pada sesi ini saya akan membahas mengenai sesi lanjutan dari beasiswa LPDP. Terkhususnya adalah beasiswa pendidik. Nah, salah satu syarat yang diperlukan adalah peserta yang mau mendaftar harus mendapatkan LOE Unconditional. Nah, kira-kira seperti apa LOE Unconditional tersebut akan kita bahas pada sesi ini. Apa saja yang akan dibahas? Apa itu LOE? Apa saja jenisnya? Bagaimana cara mendapatkannya? Dan masa berlakunya LOE itu berapa lama? Nah, tetap stay tune di Ade Yasa Channel. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kita mulai dari pembahasan yang pertama. Lalu bagaimana cara mendapatkan LOE? Cara mendapatkan LOE tentunya kita harus mendaftar ke universitas yang kita tuju. Kita ambil saja contohnya, jika rekan-rekan mau mendaftar ke Universitas Gadjah Mada atau mendapatkan LOE dari Universitas Gadjah Mada, otomatis rekan-rekan harus mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh universitas tersebut. Sebagai contoh, untuk masuk ke Universitas Gadjah Mada, seleksi yang diikuti antara lain ada tes tertulis dan juga ada tes wawancara, tergantung dari kebijakan dari universitas masing-masing. Pada tes tertulis, biasanya nanti akan ada tes TPA dan juga tes kemampuan bahasa Inggris. Ketika rekan-rekan memenuhi nilai yang dibutuhkan untuk masuk ke universitas tersebut, maka rekan-rekan akan mendapatkan LOE Unconditional. Namun ketika salah satu syaratnya masih belum terpenuhi, bisa jadi yang dikeluarkan adalah LOE Conditional selagi teman-teman atau rekan-rekan mampu memenuhi apa persyaratan yang tinggal dengan batas waktu yang diberikan. Setelah dipenuhi, maka peserta atau rekan-rekan akan dinyatakan diterima di perguruan tinggi tersebut dan mendapatkan LOE Conditional. Kesimpulannya adalah untuk mendapatkan LOE Unconditional, pilihlah universitas yang sesuai dengan tujuan yang rekan-rekan pilih dan ikuti seleksi yang diadakan oleh universitas tersebut. Ketika memenuhi kriterianya, maka kalian akan mendapatkan LOE Unconditional. Berdasarkan informasi dari website LPDP, bahwa beasiswa pendidik pendaftar harus mengupload LOE. Nah, kira-kira LOE itu apa? LOE merupakan singkatan dari Letter of Acceptance or Letter of Admission. Artinya adalah LOE merupakan surat keterangan yang menyatakan bahwa pendaftar itu telah diterima di perguruan tinggi yang didaftarnya atau yang dituju. Apakah semua LOE itu sama? Nah, LOE itu ada dua jenis. Yang pertama adalah LOE Unconditional dan yang kedua adalah LOE Conditional. Yang dibutuhkan dalam upload beasiswa pendidik adalah LOE Unconditional. Kira-kira bedanya apa? Kalau LOE Unconditional artinya adalah pendaftar telah diterima 100% di perguruan tinggi yang dituju. Tidak ada lagi syarat-syarat yang harus dipenuhi. Artinya, pendaftar telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh perguruan tinggi. Nah, sementara Letter of Acceptance Conditional atau LOE Conditional, surat keterangan yang menyatakan bahwa pendaftar diterima tetapi dengan syarat tertentu. Artinya boleh dikatakan belum 100% pendaftar diterima di perguruan tinggi. Biasanya terkendala dalam hal bahasa, misalkan skor TOEFL-nya belum cukup ataupun skor IELTS-nya masih di bawah yang ditetapkan. Nah, sewaktu-waktu ketika tidak bisa terpenuhi hal tersebut, maka pendaftar bisa dinyatakan gugur. Ketika LOE Unconditional sudah rekan-rekan atau teman-teman dapatkan, lalu akan muncul sebuah pertanyaan kira-kira seperti ini.
saya sudah mendapatkan LOE unconditional, namun saya belum mendapatkan beasiswa. Sementara perkuliahan akan segera dimulai, kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Jika terjadi kasus seperti ini, maka hal yang bisa kalian lakukan adalah meminta untuk di-defer atau melakukan penundaan kuliah di tahun berikutnya. Seperti yang dipersyaratkan oleh beasiswa pendidik pada tahun 2020, di mana peserta yang lolos tidak diizinkan untuk mengikuti perkuliahan di tahun 2020. Bagi teman-teman yang sudah memiliki LOE unconditional di tahun 2020, sementara kuliah akan dimulai tahun 2020 tersebut, maka kita bisa mengajukan ke pihak universitas untuk di-defer, artinya dilakukan penundaan ke tahun berikutnya, misalkan pada tahun 2021. Jadi pada intinya adalah kalian harus mencari informasi yang sebanyak-banyaknya terkait dengan proses perkuliahan yang akan kalian jalani. Cocokkan antara apa kriteria yang diminta oleh beasiswa, pemberi beasiswa, dengan apa yang kalian dapatkan informasinya di kampus. Apabila di universitas tersebut dimulai perkuliahan lebih awal sementara pemberi beasiswa belum mengizinkan, maka lakukan penundaan di tahun berikutnya. Artinya rata-rata LOE itu berlaku 1 tahun. Jadi pada rentakan 1 tahun itu bisa digunakan untuk mencari beasiswa. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekali lagi saya memberikan pengalaman ke teman-teman dalam mengikuti seleksi beasiswa ini. Betul-betul kegigihan kita, kerja keras, dan doa itu sangat diperlukan sekali, karena kita akan melewati suatu proses yang cukup panjang dan terkadang itu melelahkan. Ingat, demi sebuah impian, maka kita harus menikmati proses yang seperti itu. Maka mulai dari sekarang lakukan perencanaan yang bagus sehingga apa yang kita lakukan itu dapat terkoordinir dengan baik. Sekian dulu dari Pak Ade. Mudah-mudahan teman-teman semua adalah penerima beasiswa pendidik tahun 2020. Make your dream come true. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.